Oh, oke. Aku harap semuanya kabarnya baik ya. Jadi malam hari ini sebelum kita mulai belajar, aku mau menetapin beberapa bukan aturan sih, lebih tepatnya beberapa hal yang aku ingin terapin dalam kelas kali ini. Uh, yang pertama aku ingin saat nanti kita lagi kelas, aku mau semuanya belajar buat pakai bahasa Inggris dalam menjawabnya. Jadi kayak pas aku tanya, ini pertanyaannya apa? Coba untuk jawab pakai bahasa Inggris, karena semakin sering kita berbahasa Inggris, tentunya kita akan semakin mahir dalam mengerjakan soal-soal bahasa Inggris. Nggak usah takut salah, karena yang namanya manusia nggak ada yang sempurna ya teman-teman. Jadi just try your best and let it flow aja. Oke, kalau begitu kita mulai untuk materi kali ini. Aku bakal share screen. Bentar ya. Oke, jadi udah pada tahu belum tema kita hari ini apa? Harusnya udah tahu dong, karena kan udah di-post di Instagramnya Marsi Ajar ya teman-teman. Jadi untuk tema kita pada malam hari ini adalah solving tricky question. Nah, sebelum kita masuk, aku mau nanya nih, uh, is there anyone that knows that what does solving tricky question mean? Ada yang ngerti nggak maksudnya apa? Kalian boleh jawab pakai bahasa Inggris, tapi kalau misalnya emang susah banget dan nggak tahu, boleh jawab pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Tapi usahain jawab pakai bahasa Inggris dulu. Bisa. Yang mau open mic boleh open mic, yang mau drop in kolom box-nya juga boleh. Ada yang bisa jawab? Aku kasih waktu bentar lagi. Boleh dibuat sekreatif mungkin ya. Jadi kalian bisa pakai ya what comes in your mind lah. Maksudnya yang ada di dalam pikiran kalian, kalian bisa ketik, bisa masukin semuanya di situ. Gak usah yang spesifik banget atau harus sesuai gitu. It's okay, just let it flow. Jawab. Oke, belum ada yang tahu artinya apa ya. Oke, kalau gitu bentar ya teman-teman. Apa nih? Ini screen jelas ya? Apa screen-nya udah jelas belum, atau ada yang Kak kurang jelas gitu? Bisa dibilang dari sekarang ya. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung masuk. What does solving tricky question mean? Definisi dari tricky question tentunya adalah menjebak. Maksudnya tricky. Sama seperti kalau teman-teman pernah nengok pesulap gitu kan, dia punya trik-trik yang bisa buat kita terkagum. Nah, tapi dalam konteks kali ini adalah tricky question, pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dalam konsep bahasa Inggris gitu. Nah, apa sih tricky question itu gitu? Definisinya apaan gitu? Nah, what is tricky question? Tricky question means that a deceptive question that is intended to make one give an answer that is not correct or that cause difficulty. Nah, ada yang paham nggak apa maksud dari pertanyaan ini?
Uh, aku mau teman-teman ada yang bacain ini. Apa ada yang bersedia buat bacain pertanyaan ini sama jawabannya? Kalau misalnya nggak ada, aku bakal tunjuk satu orang. Oke, aku langsung tunjuk aja ya teman-teman. Aku tunjuk Lia, coba Lia di can you kindly please read this text? Lia. Oh, kayaknya Lianya lagi nggak ada ya di situ. Oke, kalau gitu Nana dong, Nana coba Nana. Ada Nana? Wah, sepertinya Nana juga lagi ada sesuatu ya teman-teman. Kalau gitu ini nih yang PP-nya maaf sedang tertekan. Sepertinya lagi tertekan banget tuh. Bisa tolong dibacain nggak? That is not correct or that causes difficulty. Difficulty. Oke, teman-teman. Sepertinya juga yang lagi ada masalah mungkin atau ada sesuatu ya, teman-teman. Oke, kalau begitu aku aja deh yang baca ya, teman-teman, kayak tadi. Jadi artinya adalah a deceptive questions, which means that pertanyaan yang menipu. Deceptive itu artinya menipu, teman-teman. Yang bertujuan untuk memberikan sebuah jawaban, to make one give an answer that is not correct or that causes difficulty. Yang untuk memberikan sesuatu jawaban yang tidak benar atau mungkin yang tingkatnya sulit, teman-teman. Jadi sering sekali dalam pengerjaan soal itu muncul soal-soal tricky seperti ini, tricky question dalam soal bahasa Inggris. Nah, untuk contohnya nanti di akhir kelas akan kita bahas. Tetapi aku ingin kalian mengerti bahwa tricky question ini often sering banget muncul dalam soal-soal. Jadi kita harus berhati-hati karena tentunya yang namanya tricky questions dia bakal memberikan banyak kerugian buat kita. Apa aja kerugiannya? Berikutnya kita akan bisa bahas. Oke. The things that tricky question can do. Yang pertama adalah stuck. Ada yang tahu nggak apa arti stuck? Boleh tulis di kolom chat. Grace, buntu, oke boleh. Kejebak nggak sih Kak? Oke, Syakil. Bismillah lulus PTN, amin. Terjebak. Oke, ada lagi? Menjebak. Bisa. Oke, udah banyak ya sepertinya. Jadi kesimpulannya adalah dari yang kalian jawab itu benar semua. Buntu bisa. Kalau tetap aku kurang tahu kalau tetap. Yang pasti intinya adalah terjebak gitu. Jebakan istilahnya, bisa menjebak, bisa terjebak. Lebih tepatnya itu semua benar kok. Jadi tapi dalam konteks ini bisa dibilang terjebak, tetapi menjebak juga bisa ya teman-teman. Itu poinnya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Salah satu hal yang sering terjadi dalam mengerjakan soal bahasa Inggris adalah terjebak dalam suatu pertanyaan. Nah, pasti sering banget tuh kan kalian kalau lagi job-job soal gitu, wah ini apa sih? Ini apa jawabannya? Mau jawab A, tapi B kelihatannya benar. Mau jawab B, tapi di C juga ada benarnya. Mau jawab C, tapi di D ada hal yang buat itu benar. Itu kan sering sekali menjadi bahan pikiran untuk kita. Nah, itu gimana Kak cara kerjainnya kalau kayak gitu? Nah, nanti teman-teman kita kita simpan dulu ya. Next. Kedua adalah underestimate. Ada yang tahu nggak apa arti dari underestimate? Silakan ketik di komen lagi.
Oke, udah banyak nih yang jawab. Oke, jadi benar ya teman-teman, jawaban itu adalah meremehkan. Nah, di sini kan ada 3 emoji kan teman-teman. Ini bukan sekedar emoji. Ini adalah ekspresi kita saat kita menjawab ujian yang kita remehin. Jadi bisa dibilang ini adalah muka-muka kita kalau kita lagi ngejawab ujian. Yang ini nampaknya kayak ujiannya mungkin gampang, jadi kayak itu nanti aja aku kerjain, atau mungkin ini gampang soalnya gitu, it's easy to do, I'll do this one later, or maybe kalian mau kerjain duluan. Nah, ini adalah ekspresi kalian pas kalian lagi ngerjain soal yang gampang tersebut. Wah, gampang banget gitu, wah ini gampang, ini aku udah pernah belajar gitu istilahnya kan. Nah, ekspresi akhir adalah ekspresi kalian ketika tahu itu adalah soal jebakan, atau mungkin terkena jebakan dalam soal tersebut, jawabannya sama semua mungkin misalnya, atau mungkin jawabannya mirip-mirip gitu. Kalian pasti akan tentunya bingung mau ngapain gitu. Nah, situasi seperti ini sering banget terjadi ya teman-teman ya. Terkadang soal yang gampang itu adalah soal-soal yang paling sering dibuat untuk menjebak kalian gitu. Jadi kalian akan dibuat merasa bahwa soal ini gampang dan bisa untuk dikerjakan, padahal aslinya adalah dalam soal itu udah disiapin jebakan gitu yang bakal buat kalian bingung. Lah ini jawabannya apa gitu. Kok C sama D sama? Kok A sama B poinnya sama? Dan lain-lain. Nah, maka dari itu teman-teman usahakan untuk berhati-hati. Hal-hal seperti ini sering terjadi teman-teman. Biasanya tricky question itu terjadi di soal-soal yang gampang, yang mungkin bisa dibilang kayak 1+1, atau mungkin soal-soal yang kalian nggak bakal pedulin gitu. Kalau bisa, ini gampang lah, ini ku kerjain duluan lah, ini nanti aja lah belakangan. Nah, konsep-konsep seperti itu teman-teman yang sering sekali membahayakan kita. Aku pribadi, aku juga sering meremehkan suatu soal gitu. Kalau aku, misalnya waktu ujian 90 menit, aku biasanya ngerjain yang gampang-gampang itu di akhir. Aku kerjain yang susah dulu, yang aku bisa, yang aku bakal butuh banyak waktu buat kerjainnya, baru yang gampang di akhir. Dalam konteksnya bahasa Inggris, teman-teman. Nah, pas udah bagian yang gampang itu, baru kita pelongo-pelongo. Lah, ini jawabannya apa kok sama gitu. Nah, maka dari itu teman-teman usahain untuk berhati-hati. Nah, solusinya akan kita bahas nanti ya, teman-teman. Jadi, save your questions and let's move on. Tricky questions often give us disparaging questions, and the purpose of this question is to make us think that these are easy and not worth our time. Nah, ini adalah tujuan dari questions yang menjebak itu. Tujuan mereka adalah untuk membuat kita berpikir bahwa ini tuh gampang dan nggak istilahnya nggak worth it lah buat our time. Maksudnya nggak terlalu diperhitungkan dalam waktu kita. Nah, biasa kan kalau kerjaan soal ujian tuh ada waktunya tuh teman-teman. Nah, ini kayak soal-soal yang nggak makan waktu gitu istilahnya. Kayak ini bisa dikerjain kapan aja gitu. Pasti benar kok ini. Nah, pemikiran seperti itu yang sering sekali menjatuhkan kita teman-teman. Oke, next ya. Confuse. Confuse ini ada yang tahu nggak apa arti confuse? Coba dijawab di kolom chat. Bingung. Oke, benar. Oke, nice one. Emang confuse itu adalah bingung. Artinya adalah tentunya tujuan dari trick questions itu adalah membuat kita bingung ya teman-teman. Jadi udah pasti kita bakal kebingungan. Sebenarnya dari yang pertama sampai yang ketiga ini, dari stuck, underestimate, ujung-ujungnya kita bakal confuse. Nah, di sini kan siapa di sini yang kalau misalnya ketemu soal-soal susah atau yang kesannya kayak nggak tahu lagi itu mau jawab apa, yang nggak bingung, pasti semuanya bingung kan, kayak aku mau jawab apa ya, langkah apa yang harus aku ambil, gimana caranya supaya aku benar, apalagi kayak yang mau nilainya perfect score gitu, ngincar 100 misalnya, ngincar nilai sempurna. Hal-hal ini bakal buat kalian kesal, bingung gitu. Nah, apa aja sih yang bakal orang lakuin saat bingung gitu? When someone is confused in facing an exam, usually there are only 2 choices, namely giving up and answering or guessing and answering. Ada yang tahu nggak maksud dari kalimat ini apa? Boleh jawab di kolom chat.
artinya apa gitu, arti dari teks ini. Kalau tadi kan aku tanya kalian arti dari kayak arti Indonesianya apa gitu. Kali ini aku tanya kalian apa arti dari keseluruhannya gitu. Gak usah ditranslate satu-satu ya teman-teman. Maksudnya yang pemahaman kalian aja gitu. Kalau pusing langsung skip soal atau ngasal. Iya, betul, betul. Kalau bingung, biasanya orang gampang nyerah, akhir ngalor jawab. Boleh, boleh, boleh tuh. Boleh, boleh. Nggak salah, nggak salah, nggak salah. Tapi kita secara keseluruhan, arti yang sebenarnya adalah arti yang sebenarnya adalah ketika seseorang bingung dalam menghadapi ujian. Kenapa aku taruh ujian? Karena biasanya sering kalau misalnya kita lagi ngejawab soal, yang paling buat bingung itu kan pas saat ujian, teman-teman. Kalau misalnya lagi latihan soal, mungkin bisa tengok buku, atau mungkin tanya teman, atau tanya guru. Tapi kalau ujian kan kita bisa tanya sama siapa? Nah, biasanya saat itu terjadi, hanya ada dua pilihan. Usually there are only two choices, namely giving up and answering. Maksudnya adalah menyerah dan menjawab, jadi kayak asal nebak gitu. Oh ya udah, kayak A, cap, cip, cup, A, B, C, D. Ya udah, ini jawabannya C, ini jawabannya B. Atau guessing and answering. Guessing itu artinya menebak dan menjawab. Bedanya giving up and guessing adalah kalau giving up berarti kita menyerah, kita tidak tahu 100% apa arti dari apa jawabannya gitu. Ya kita nyerah aja gitu. Jadi kita asal pilih. Sedangkan guessing menebak, itu berarti kayak ada options dari soal tersebut. Jadi mungkin kayaknya jawabannya A gitu. Atau mungkin kayaknya jawabannya B. Jadi antara A sama B. Ya udah aku pilih A aja, kayak aku lebih yakin di A. Aku yakin di B gitu. Bedanya apa Kak? Kan sama-sama ngasal gitu. Bedanya gini, kalau kita giving up, itu berarti kita udah giving up 100%. Dari misalnya, kalau option di ujian kan ada A, B, C, D, E gitu, atau misalnya sampai D, ya nggak tahu kalau yang sekarang ya. Kalau aku dulu sampai E. Jadi kalau kita 100%, kita nggak bakal tahu jawaban yang mana dari A, B, C, D, E itu. Jadi kita bakal menyerah 100% dan kita cap cip cup. Otomatis saat kita memilih jawaban, kemungkinan kita benar itu lebih kecil. Kecil kemungkinan buat kita benar karena opsinya ada 5. Tapi kalau guessing, biasanya itu kan nggak mungkin kalau kita nge-guess itu nge-guess semua. Maksudnya kita udah baca soalnya, kita pahami, terus kayaknya yang ini gitu, antara ini dua. Nah, kalau cuma 2 soal, jadi kalau cuma 2 jawaban yang kita yakini, otomatis yang 3 kita nggak pakai kan? Kita singkirin yang 3-nya, kita fokus ke 2 hal tersebut. Otomatis kita punya chance buat jawaban benar lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Nah, itu yang terjadi kalau misalnya kita confused ya teman-teman. Jadi kita harus tahu inilah akan terjadi pada kita saat ujian nanti. Kalau kita lagi bingung sama sesuatu, nah kita nggak bakal lari kemana-mana dari 2 choice itu. Nah, next, how. Ini adalah yang kalian tanya-tanya dari tadi. Gimana caranya Kak biar aku bisa nggak kena yang 3 tadi itu. Yang pertama stuck, yang kedua underestimate, yang ketiga adalah confuse. Tentu kita mau menghindari yang namanya stuck, underestimate, and confuse itu. Karena jikalau kita sampai melakukan salah satunya atau terkena salah satunya, itu akan berefek pada soal yang kita kerjain. Biasanya kalau kita udah ngeremehin satu soal, nanti ketemu soal yang sejenis kayak gitu, kita bakal ngeremehin juga. Sama seperti sebelumnya. Kalau kita udah terjebak sama satu soal yang seperti itu, ketemu lagi yang seperti itu, kita bisa terjebak lagi. Dan terakhir bingung, sama juga seperti itu. Ujung-ujungnya kita bakal bingung dan nggak tahu mau jawab apa. How? Yang pertama adalah point of view. Point of view, ada yang tahu nggak apa artinya? Ini biasanya sering muncul di game-game gitu, kayak point of view, yang apa ya namanya? Kalau di game, mungkin kayak spectate gitu. Kalau ada yang main Valorant atau apa gitu, bisa di spectate, bisa nengok. Ya, mirip-mirip gitulah. Ada yang tahu nggak apa arti point of view? Sudut pandang. Oke, benar. Oke, benar. Ada banyak yang jawab nih. Adesya, Lia, Aulia, Marsha, panggil aja Val. Oke, benar. Point of view itu adalah sudut pandang. Maksudnya sudut pandang apa Kak? Gitu. Apa sih artinya sudut pandang? Kok sudut pandang?
Oke, aku bakal jawab. Artinya adalah answer not by your point of view, but by their point of view. Maksudnya adalah jawab soal itu, tips yang pertama nih ya, jawab soal itu bukan berdasarkan sudut pandang kita, melainkan sudut pandang dari si pembuat soal. Nah, sering banget tuh kayak kita misalnya ngejawab satu soal ya, soal bahasa Inggris yang nih aku bakal bakal nanti aku bakal spill soalnya. Jadi kayak soalnya itu misalnya kayak ditanya gitu, ini apa, atau mungkin kayak dalam misalnya what is her name, misalnya kayak gitu kan, dia nanya nama, what is her name. Nah, point of view kita adalah yang kita lihat di soal itu. Oh, kalau menurutku namanya ini gitu. Misalnya ada A, B, C, D, ada Lisa, ada Jenny, ada siapa gitu kan. Nah, point of view kita, menurut aku ini Lisa jawabannya. Tapi kita nggak bisa mikir kayak gitu. Kita harus mikir dari point of view pembuat soal. Menurut kalian yang buat soal itu bakal jawab yang mana? Jangan pernah berpikir kayaknya ini sih menurutku gitu. Tapi jawab kayaknya menurut dia ini gitu. Karena dia yang buat soal. Kita di sini sebagai penjawab gitu. Jadi kita harus yakin kalau jawaban yang benar itu adalah jawaban yang dari sudut pandang mereka. Oke, next is learning experience. Learning experience itu artinya adalah pengalaman belajar. Tentunya kita harus banyak belajar ya teman-teman dalam menghadapi konteks-konteks soal-soal bahasa Inggris seperti ini. Karena kalau kita semakin banyak kita kerjain soal-soal, semakin cepat juga kita lebih paham gitu. Karena kita pernah menjawab soal yang akan, misalnya kita sudah sering berlatih soal bahasa Inggris gitu kan. Nanti pas bagian menjawab, kita udah paham, oh ini kayak gini, oh ini kayak gini, aku udah pernah kerjain. Nah, tapi jangan pernah underestimate, karena kalau kita underestimate, ujung-ujungnya kita bakal gagal. The more you learn, the more you prepare. Semakin banyak kita belajar, semakin juga banyak kita bersiap. Itu bisa dicamkan dalam prinsip teman-teman ya. Jadi semakin banyak teman-teman belajar, semakin banyak juga semakin persiapan teman-teman bakal semakin bagus lagi. Gitu. Oke, next, last but not least. Oke, udah selesai ya buat presentasinya. Tapi jangan keluar kelas dulu karena kita bakal masuk the best part kali ini. Jadi tadi itu aku cuma ngejelasin tips-tips yang kalian perlu tahu. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bahas soal. Oke, jadi aku bakal ketik soal di box. Aku kasih kalian waktu buat jawab ya teman-teman. Jadi aku bakal stop screen sekarang, dan sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Nah, di soal-soal ini aku ingin kalian jelasin kenapa kalian jawab itu ya teman-teman. Oke, kita akan mulai dari berdasarkan yang udah aku jelasin tadi. Aku ingin kalian jawab soal-soal yang akan aku berikan sekarang. Tapi sebelum kita masuk ke situ, apa ada yang ingin bertanya dari penjelasan tadi? Apa ada yang kayak mungkin aku kurang ngerti nih bagian sini gitu? Aku kasih waktu beberapa menit. Selagi aku lagi cari soal, aku lagi nulis soalnya. Oke, so is everything clear? Berarti semuanya aku anggap ngerti ya. Poin-poin yang aku bicarain buat persiapan kalian ujian. Oke, good. Paham Kak? Oke, kalau gitu kita masuk ke pembahasan soal ya. Aku mau kalian fokus dan ingat tips and trik yang udah aku kasih tadi. Kalau gitu kita masuk ke soal pertama ya. Soal pertama. Aku kasih waktu 2 menit buat kerjain soal ini. Terus langsung jawab jawaban kalian sama penjelasannya.
Oke, udah banyak yang jawab nih. Apa nih jawabannya nih? Oh, oke. Sepertinya terjadi kesepakatan yang sempurna di sini ya. Nggak ada yang jawabannya lain. Semuanya sama. D. Ada yang menjelaskan di sini. D. Yes, please reason because the most suitable answer is D. Oke, Syah. Not bad. But oke, boleh. D. Because other options are not related with the question. Oke, boleh, Jane. D. Because the option itu lebih nyambung sama yang ditanyakan, sedangkan option lain itu nggak nyambung. D, karena dia menawarkan, dan jawaban yang paling tepat dari menerima kata adalah yes. Oke, nggak salah. Cuman kenapa nggak oke? Do you want some chocolate? Oke. Misalnya kalian ditanya sama mbak-mbak di di mana ya, di kafe gitu kan. "Eh, mau minum coklat, Dek?" Oke, kan nggak salah kan? Nggak salah nggak sih? Is it fine? But why? Why not B? Kenapa nggak B gitu? And Keliru, Wak. oh, sorry ya teman-teman. Mohon maaf tadi kayak ada masalah internet. Jadinya aku reconnecting. Oke, tadi kita sampai mana ya? Oh ya, yang soal tadi. Jadi kenapa nggak B, teman-teman? Maksudnya why not B? I think okay doesn't show joy from us who have been offered that chocolate. Nice one, Jay. Nah, itu tuh boleh tuh kayak gitu alasannya. Uh, itu namanya points, bukan points of view. Feeling. Jadi kayak oke itu biasanya kayak nggak melambangkan jawaban yang seharusnya lah gitu. Kayak itu nggak dipantaskan untuk seseorang yang lagi nanya, lah kok cuma jawabannya oke gitu kan. Itu kan bukan sebuah sebuah jawaban. Oke itu kan lebih ke ya oke gitu, oke. Nah, jadi kayak nggak jelas gitu mau kemana arahnya. Jadi ya semuanya benar. The best answer, the certain answer is D. Okay, moving on. The next question is, here we go. Mr. Tamam, could you give me 2 bottles of soft drink? Waitress, how about iced tea? Which is yang mana jawaban yang paling tepat dari A, B, C, D? I'll give you guys 2 minutes. Atau cuma jadi anak dia. Iya betul. Soalnya masuk nggak sih? Masuk ya. Gitu Kak bentuk soalnya.
Iya, betul betul. Nih aku udah send di everyone, harusnya udah masuk sih. Coba aku send lagi ya sekali lagi. Oh ini soalnya. Bisa bisa dibacakan soalnya teman-teman? Atau ada yang Kak nggak ada soalnya gitu? Harusnya sih udah masuk ya. Berarti dialog selanjutnya, ya benar benar benar. Jadi ini maksud soalnya ya teman-teman. Mister Tamam tuh ngomong, could you give me 2 bottles of soft drink? Baru waitressnya bilang, how about iced tea? Jadi jawaban Mister Tamam selanjutnya adalah, nah gitu. Jadi dialog selanjutnya itu Mister Tamam lagi gitu. Dia bakal ngomong apa gitu. Jawaban yang tepat adalah ada A, B, C, D. Here it is. Yes, please. I'm sorry we don't have it. Or I'd love it. Okay, Jane jawab C, because the waitress make another offer. I see. In the next sentence, Leah, D, because the answer show if he accepts when the waitress gave him iced tea. Sepertinya terjadi perbedaan jawaban ya di sini ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Good, good. Oke, D. Oke, let's see. Oke, kalau gitu, Jane, you're the only person who answers C here, but it's okay. Is there anything you want to say to make your statement stronger? Ada yang mau kamu, maksudnya, is there any reason which make C is the right answer? No, tadi dikira soalnya kayak titik-titiknya itu di sebelumnya how about iced tea. Oh, I see. So miscommunication. Okay, it's okay. The right answer, the correct one is D. I love it. Itu benar karena di sini adalah Mr. Tamam ini statusnya sebagai pelanggan ya teman-teman, bukan waitress. Jadi dia bilang dia mau 2 botol soft drink. Soft drink itu kayak Coca-Cola, Sprite gitu. Terus ditawarin sama waitressnya, gimana kalau Theo Beng? Nah, jawaban yang tepat dari dia itu adalah D, karena mungkin dia mau. Karena di situ yang paling tepat. Karena kalau A, here it is, dia mau ngasih apa? Here it is artinya kan ini gitu barangnya. Dia mau ngasih apa sebagai seorang pelanggan? Terus yes please, itu berarti dia mau. Oh, belum selesai berarti teman-teman. Wah, ini berarti nggak ada yang jawab B ya? Nggak ada yang jawab B ya? C, D, 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 D. Oh, D semua nih. Oke, keep dulu, keep. C, I'm sorry we don't have it. Itu bukan jawaban yang sepantasnya sebagai seorang pelanggan ya teman-teman, karena pelanggan itu yang mesan, bukan yang dia nggak punya ST-nya. Oke, kenapa D? Oke, let's see. D, because the answer show if he accepts when the waitress give him iced tea. D kayaknya Kak. D. Oh, D. Ragu mau jawab B apa D. Nah, ini nih salah satu contoh dari trick questions. Aku bakal kasih kalian waktu 1 menit buat renungin jawaban kalian sekali lagi, terus ketik yang menurut kalian benar apa. Wow, itu tadi aku juga ngalamin tuh, ya aku barusan bilang, aku tadi underestimate. Jadi kayak aku kira kalian udah jawab D semua, berarti udah benar gitu D kan. Jadi pas aku baca, lah ada yang meragukan. Bukan berarti B benar ya teman-teman, bisa jadi D juga benar yang kalian bilang. Bisa jadi B, bisa jadi D. Nah, antara dua ini mana yang paling tepat gitu. Aku mau kalian coba jawab. Aku tadi hampir kayak Eco juga.
B, Kak. Soalnya kalau opsi D kan di awalnya mintanya T kayaknya. Oke, sepertinya terjadi terjadi apa ini ya? Terjadi perbedaan jawaban. Oh, ada yang jawab A nih. Ada yang jawab A loh. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih dikit. A boleh. Oke, ada yang jawab A. B, Kak. Soalnya oke. Oke, udah ya. Kayak udah pada stop ini. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke pembahasan. Oke, di soal ini kan ada Mr. Tamam sama ada waitress. Jadi istilahnya Mr. Tamam itu adalah pelanggannya gitu. Dia datang ada yang jawab lagi nih, B, because the reason if we answer D just make the waitress confused. Oke, boleh. Oke, kita bahas ya. Jadi Mr. Tamam ini kan istilahnya saya kayak dia masuk ke kafe, dia duduk di sini, terus dia mau pesan gitu kan. Could you give me 2 bottles of soft drink? Boleh minta sodanya nggak 2 botol gitu. Baru datang waitressnya, how about iced tea? Gimana kalau es teh gitu. Nah, ingat yang aku bilang soal point of view. Jangan bayangin kalau kayak, oh menurut aku ini gitu. Tapi bayangin kalian sekarang lagi di posisi si Mr. Tamam itu. Jadi kalian lagi duduk, jawaban apa yang akan kalian berikan gitu. Maksudnya sebagai seorang pelanggan. Tapi ingat juga, pelanggan di sini bukan berarti sesuai perasaan kalian ya, sesuai point of view si pembuat soal. Jadi jawabannya A, B, C, atau D. Nah, ada yang jawab A tadi. Here it is. Si siapa tadi itu ya? Adalah kayaknya aku udah nggak usah bilang lagi, udah lupa. Oke, jadi A tadi ya kalau nggak salah dari Aditya tuh. Jadi here it is itu adalah ini gitu. Jadi how about iced tea? Yang tanya itu kan waitressnya. Seharusnya dilanjutin sama Mr. Tamam. Karena jawabannya itu dari Mr. Tamam. Karena si waitress sudah memberikan pertanyaan, gimana kalau teh obeng gitu. Otomatis Mr. Tamam itu bakal jawab. Nah, nggak mungkin dia jawab, here it is, ini es tehnya. Kan aneh gitu. Waitress nanya, gimana kalau es teh obeng? Ini es teh obengnya. Kan nggak make sense ya guys ya. Jadi, nggak mungkin A jawabannya. Oke, sekarang kita debatin antara B atau nggak D. B, yes please. How about iced tea? Yes please. Itu berarti dia mau yes tehnya. Ada yang salah nggak dari kalimat dia? Nggak ada. Maksudnya, nggak ada kesalahan, itu bisa dibilang benar juga ya. Kemudian kita masuk ke D. I love it. I love it itu berarti I love it, aku suka. Itu boleh juga tuh. I love it. Aku menginginkannya, aku menyukainya. Boleh dong gitu satu. Nah, tapi teman-teman, di antara kedua ini jawaban yang sebenarnya adalah dua-duanya benar. B sama D itu benar. Tetapi mana yang paling bakal benar gitu, maksudnya yang paling benar gitu, nggak ada yang salah dari dua ini ya. Ini boleh I love it, yes please gitu, kayak I love it berarti dia suka, dia mau menunjukkan kalau dia mau. Tetapi tadi ada yang jawab tuh kalau nggak salah. Sabar. Nih si Sya nih, because B is the certain answer, if we answer D it just makes the waitress confused, if you like it doesn't mean you want it. Benar tuh, benar itu ini adalah alasan yang bisa kita pakai di sini ya. If you like it doesn't mean you want it. Jadi kan dia jawabannya itu masih abu-abu, I love it gitu kan. Boleh I love it, tapi kan bisa jadi di balik kata I love it itu dia udah ada kasih alasan, I love it but I can't drink it. Kita nggak tahu kan. Yang kita tahu dia cuma bilang I love it gitu. Dia bisa jadi dia bisa masih lanjutin kalimatnya gitu. Itu masih nggak pasti teman-teman. Karena masih banyak area abu-abu di sana. Kayak masih nggak pasti gitu. I love it. Oke, emang dia suka itu. Tapi dia bakal gimana selanjutnya gitu. Bisa jadi dia I love it but I can't drink this. Aku alergi teh. Bisa jadi gitu kan. Tetapi kalau dia bilang yes please itu berarti dia udah bilang yes, dia mau gitu. Nggak mungkin dia bilang yes please I'm allergic to iced tea gitu. Aku mau dong tapi aku alergi. Itu nggak make sense. Apa nih?
Kalau yang D kayaknya lebih ngargain tawaran pelayanan nggak sih Kak? Iya benar. Yang D itu lebih ngehargain, tetapi itu nggak menunjukkan suatu jawaban yang pasti, teman-teman. Jadi yang kayak aku bilang tadi, sebenarnya B sama D itu benar, nggak ada yang salah, serius nggak ada yang salah. Tetapi kan kalau misalnya kita lagi ujian bahasa Inggris, nggak mungkin kita centang dua-duanya kan, yang ada salah. Jadi karena ini termasuk ke dalam tricky question tadi, kita harus pakai tips-tips yang udah kita pelajarin tadi. Nah, itu yang kalau ini sih aku bakal prefer pakai cara yang point of view tadi. Bayangin bukan kita yang jadi si Mr. Tamam, tapi bayangin kalau misalnya yang buat soal itu jadi Mr. Tamam, dia bakal jawab apa gitu. Lah kan kita nggak kenal sama dia, Kak. Gimana kita tahu karakteristiknya? Nah, maka dari itu cari jawaban yang mewakili, teman-teman. Maksudnya kayak cari jawaban yang emang udah clearly explain, jelas gitu. Yang di sini ditanya adalah dia mau iced tea atau enggak, how about iced tea, which is answernya adalah kalau enggak yes no, yes atau enggak no gitu. Itu yang area amannya, itu jawaban yang udah pasti jelas gitu. Yes please atau enggak no, I don't want iced tea, itu juga bisa. Tapi kan di sini opsinya nggak ada no kan. Jadi cuma ada B sama D. I'd love it sama yes please. Tapi kita cari yang paling tepatnya, yang paling pasti. Yang gimana ya? Yang kalau misalnya lagi latihan soal sama guru, kita punya pendirian sama jawaban itu. Yang kita bisa bilang, tapi kan Bu, yes please juga benar karena dia mau di situ. Dia nggak ada yang kita bisa ini nih. Kalau I love it kan itu masih banyak area abu-abunya, teman-teman. Nggak salah, literally nggak salah. Kalau misalnya tadi yang jawaban B-nya nggak ada, D benar kok, serius. Tapi ini karena ada B, yes please. Nah, kita cari yang paling pasti gitu, yang istilahnya ambil aman aja lah gitu. Jadi untuk soal kali ini jawabannya adalah B. Jadi yang jawab B benar, yang jawab D nggak apa-apa. Learning, kita kan sama-sama belajar, jadi wajar kalau ada miss soal gitu ya. Ini kan kita dapat pembelajaran di soal-soal menjebak kayak gini. Nah, yang aku suka adalah kalau yang jawab sambil ngasih kayak reason-nya gitu, bagus gitu. Tapi yang udah jawab juga nggak apa-apa. Ini kita jadiin pelajaran untuk soal-soal seperti ini. Kita harus berhati-hati, apalagi yang kayak how about gitu, how about gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Usahain cari jawaban yang emang dia langsung to the point ke soal tersebut gitu. Kayak kamu mau ST atau enggak? Cari jawaban yang dia bakal bilang iya aku mau atau enggak aku mau gitu. Jangan yang abu-abu kayak kayaknya ST enak juga, boleh dong. Nah, itu banyak area abu-abunya gitu. Oke, jadi itu caranya. Apa nih? Hai Stefani, Kak aku baru join. Ada nih kakak nggak share screen-nya. Tadi udah, tapi tenang aja ya. Aku bakal kalau misalnya mau mau ininya PPT-nya nanti aku bakal kirim kok. Nah sekarang kita lagi bahas soal ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nggak apa-apa, nanti ditanya aja. Oke, without being said, kita move on ke soal selanjutnya ya teman-teman. Kita bakal jawab lagi soal-soal yang ya bisa dibilang melatih kita untuk berpikir gitu. Oke, kali ini aku ambil soalnya dari salah satu web test. Oke, bentar ya. Oke, ini dia. Aku kirim sekarang soalnya. Coba. Oke, next question. Everyone. Do you sell apples? A, for the kilo, B, at the kilo, C, in the kilo,
D by the kilo, E on the kilo. Aku kasih kalian waktu 2 menit juga buat jawab soal ini. Sama penjelasannya kalau bisa teman-teman. Aku suka kalau ada yang kayak kasih alasannya gitu, jadi lebih on fire gitu. Kayak wah gitu. Oke. Banyak job nih. Di. Oke. Ada yang bisa ngasih explanation nggak buat soal ini? Kayak kenapa D gitu? Why D? Why D? Tapi kalau ada yang mau jawab B, C gitu. Boleh juga. Yang C bisa menurut aku karena dia kayak apa kamu menjual apel dalam kiloan. Tapi yang D juga bisa kayaknya, tapi nggak tahu kenapa. Oke, ya ini namanya barbar ya. Langsung jawab 2 jawaban gitu. Boleh. Kalau kilo ini nama warna, aku nggak tahu juga. Eh, ya maksudnya yang di soal itu lah gitu, kilo gitu. Aku nggak tahu juga itu buat apa ya teman-teman. Kalau apa nih? Kalau add kan buat kayak keterangan tempat atau kayak waktu gitu Kak. Kalau ini kan buat sesuatu yang di dalam gitu. Kalau because add in on or for preposition for place. Boleh. Menurutku sih soalnya dalam satuan kilo gitu maksudnya. Oke, ada banyak yang jawab C, B, ada yang jawab C, ada yang jawab D ya. Ada yang jawab yang lain nggak? Oke, nggak ada. D sama C. Berarti kalau begitu, do you sell apples for the kilo? Oke, A kita singkirkan. B, do you sell apples at the kilo? Kayaknya kilo di sini tuh kilogram ya kayaknya. Kayaknya mungkin kilogram gitu. Do you sell apples in the kilo? Oke, C kita masukin. Do you sell apples by the kilo? Oke, kita masukin juga. Do you sell apples on the kilo? Oke, kita singkirin. Karena, jadi sekarang kita masuk pembahasan. Ini nih, di sini kan banyak yang ada yang job C, ada yang job D. Nah, ada yang juga ngasih alasannya nih, bisa nih. Bagus. Jadi kita sekarang masuk. Jadi kan benar C atau enggak D, bagus. Tapi dalam konteks soal kali ini hanya satu jawaban yang bakal benar gitu, yang bisa kita masukin. Kita mulai dari C. Do you sell apples in the kilo? Apakah kamu menjual apel dalam kilo ini kilogram ya, dalam kiloan gitu. Nah, in kilo ini mungkin bisa benar kalau nggak ada the. Do you sell apples in kilo? Itu bisa benar jawabannya. Tapi ada the. Do you sell apples in the kilo? Nah, teman-teman kalau misalnya kayak gini bahasanya kurang efektif namanya teman-teman. Kalau kalian lagi buka Google Translate sekarang, kalian bisa ketik in the kilo. Itu artinya bakal jadi dalam kilo. Tapi kalau in kilo itu artinya bakal dalam kilo juga gitu. Nah, sama artinya gitu. Cuman ada waste of words di sini. Jadi itu bisa
bisa benar, tapi iya benar kata Syakil tuh. Kalau ini tuh lebih ke jumlah gitu. Itu boleh juga gitu. Jadi nggak salah kalau misalnya kalian ke pasar, misalnya kalian ada yang traveling ke Amerika atau ke Australia atau kemana gitu. Amin lah ya. Terus kalian lagi ke pasarnya, terus kalian bilang, can I have an apple in the kilo? Nggak apa-apa, dia pasti ngerti gitu. Dia tetap ngerti. Oh, dia mau apelnya dalam kiloan. Dia ngerti, cuman bahasanya nggak efektif. Maksudnya nggak perfect gitu. Sedangkan kalau yang D, by the kilo, teman-teman bisa searching di Google Translate juga, ketik by the kilo, itu artinya per kilo. Jadi kan lebih efektif mana kalau misalnya kalian lagi ke pasar terus ngomongin timbangan gitu, per kilo atau dalam kilo? Lebih efektif per kilo kan? Kalau misalnya lagi di pasar gitu, misalnya apa ya, semangkanya per kilo berapa gitu, bukan semangkanya dalam kilo berapa, lebih efektif gitu. Kalau dalam artinya jadi rancu gas sih Kak. Kalau kilo apa? Kalau dalam artinya jadi rancu nggak sih Kak? Oh ini ya. Iya, kalau ini tuh dia lebih ke, kalau gimana ya? Kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata, ini tuh masih masuk akal. Jadi kayak misalnya kita ketemu penjual di pasar, misalnya di luar negeri misalnya gitu kan, kalian minta, can I have an apple in the kilo? Dia pasti ngerti poin kalian apa. Oh dia mau dalam kiloan gitu. Tapi itu nggak efektif, itu salah kata-katanya gitu. Yang kalian mau tuh tetap tersampaikan. Cuman kan sekarang konteksnya lagi bahas soal nih kan, lagi ujian misalnya. Kalian mau jawab ini tuh salah, nggak efektif karena itu ada in the kilonya itu dalam kilo. Sedangkan orang kalau misalnya mau beli buah gitu biasanya ya, kalau di Indonesia kan juga gitu, per kilo namanya, bukan dalam kilo, per kilo. Nah, itu teman-teman kalau misal kalau itu untuk konteks kali ini lebih ke learning experience ya. Jadi kalau kalian misalnya kan sering muncul tuh buy sama in. Ini kan nampaknya kayak nggak penting dalam setiap soal kan, kayak siapa sih yang nanya buy in on gitu. Itu kan biasanya cuma jadi pelengkap aja. Tapi di kali ini muncul soal yang seperti ini, ditanya buy in on atau ini. Sedangkan soal-soal seperti ini kita biasanya jarang dipermasalahin, kayak apa sih in, apa sih on gitu kan, cuman dua huruf gitu ya, nggak penting lah, in dalam, on gini, itu ini jawabannya. Nah, ini soal-soal kayak gini teman-teman, ini lebih ke learning experience ya. Jadi ini jadiin pembelajaran, terus mumpul belum masuk ujian, kalian bisa searching di Google Translate artinya apa. Jadi by itu lebih tepat karena artinya adalah per kilo. Sedangkan in artinya adalah dalam kilo. Nah, kita semua tahu yang lebih efektif adalah per kilo kan kalau kita lagi nanya gitu. Nah, jadi jawabannya adalah D, by. Oke, good. Good one. Bagus. Yang udah jawab D bagus. Yang udah jawab yang jawab C tadi nggak apa-apa, jadiin pembelajaran. Kita move on ke next soal lagi. Kalau ada question tanya aja ya, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau tanya gitu, Kak, tapi aku masih belum ngerti gimana sih pemahamannya gitu, nggak apa-apa, tanya aja. Aku bakal coba jawab sebisa aku. Is there any questions? Next, Kak. Oke, kayak kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke next soal ya, teman-teman. Oke. Oke, kalau gitu next question. Nah, ini nih. Siapa di sini yang kalau kalian ada belajar ini nggak di sekolah? Harusnya ada sih, ini kayak pembelajaran turun menurun gitu. Kayak setiap tahun pasti ada ini. Present perfect tense, past tense gitu. Ada belajar itu nggak? Kalau aku dulu itu dari SD kayak itu lagi. Nah,
pertanyaanku kalian ngerti nggak? Itu apa? Atau kalian kayak, ini apa sih rumus-rumus nggak jelas gitu? Ini kan bahasa Inggris, bukan MTK gitu. Ini maksudnya apa? Coba gitu. Pasti Kak. Nah, oke, banyak yang belajar ya, bagus, bagus, bagus. Nah, kali ini soal kali ini ada hubungannya ke situ. Cuman jangan stres, karena kalau aku jawab soal gitu, aku lebih ke learning experience. Jadi, learning experience itu bisa jadi kayak, kalau kalian sering ngomong bahasa Inggris, maksudnya, nih tips-tips sedikit ya. Kalau kalian nonton film, usahain subtitle-nya itu bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. Emang susah, cuman seiring waktu kalian pasti ngerti. Tapi kalau misalnya film-film luar gitu, meskipun kalian pasang subtitle bahasa Indonesia, biasain jangan nengok subtitle-nya. Jadi kayak kalian tengok gerakan mulut dia ngomong apa, baru ngintip dikit nggak apa-apa. Jadi kalian tahu artinya apa. Biasain kayak gitu, serius. Itu efektif banget buat nambah skill bahasa Inggris kalian. Latihan TOEFL itu kepake banget Kak di struktur sama reading. Iya betul, itu juga boleh latihan TOEFL gitu. Kalau nggak salah kemarin sekolahku ada dapat free TOEFL gitu, boleh ujian. Nggak tahu kalau sekolah teman-teman yang lainnya. Mungkin ada yang dapat IELTS gratis kali atau TOEFL gratis, lumayan banget tuh. Bentar ya teman-teman. Oke, I'm back. Sorry. Oke, so with that being said, kita masuk ke soal selanjutnya. Here we go. Salah. Aku malah kirim ke Stephanie. Sorry Stephanie, nggak apa. Oke, aku kirim di everyone. Kak, kalau TOEFL mentoknya berapa Kak sama nilai yang paling kecil? Aku kurang tahu kalau masalah TOEFL nilai berapa ya. Ratusan, 999. Marsha, Amalia, Firdaus. Oke. See, it is past tense because mereka udah beli rumah di tahun 2000, kejadian di masa lampau. Kalau A and B itu perfect tense, kejadian lampau yang masih terjadi sekarang, sedangkan mereka selesai belinya di tahun 2000. Kalau are buying berarti mereka belinya baru sekarang. B, karena kalimat tersebut merupakan past tense yang menggunakan verb. Oke. B, have bought. B, have bought. B. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Oke, sabar. Oke, kalian boleh jawab lagi, masih ada waktu. Aku bakal coba cek. Oke. Is there any other answer? Ada yang mau coba jawab? Kayaknya A deh, Kak. Atau enggak? Kayaknya iya, Kak, gitu. Gak apa-apa. Bukan berarti aku suruh kalian jawab itu ya, tapi just kalau misalnya kalian punya feeling yang kayak, aku yakin ini sih, tapi yang lain jawabnya ini. Berarti aku salah ya? Enggak, jangan gitu. Siapa tahu kalian benar. Dan kalau misalnya kalian berani mencoba kayak gitu pun, itu bakal jadi pembelajaran yang berarti banget buat kalian. Berarti kalian tahu salah kalian di mana. It's a good one. Is there any other answer? Oke, kalau begitu kita tutup sudah. Kita lihat ada yang jawab C and B. Mari kita baca soalnya ya. Mr. and Mrs. Jones, bla bla bla, that house in 2000. 2000 ini artinya tahunnya, tahun 2000 gitu. Yang pertama, has bought. Yang kedua, have bought. Yang ketiga, bought. Oke. Yang keempat, yang di buy and are buying. Oke. Kenapa nggak has? Kenapa nggak A gitu? Why not A? Is there any reason why the answer is not A? Ada yang bisa jawab?
Has is for singular. Has kan buat she, he, it, Kak. Karena itu untuk kata ganti yang menggunakan to be is. Oke. Ini adalah ciri-ciri siswa yang mendengarkan pelajaran present perfect tense ya. Bagus, 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 bagus. Bagus. Oke, for singular benar. She, he, it juga benar. Oke, benar. Because A is for singular. Oke, benar. Jadi A itu is for singular. That's true. B, have, bought. Why B? Let's see penjelasan kalian ya. B karena kalian itu merupakan past tense yang menggunakan verb. Boleh. Oke, kita keep dulu, kita keep. C, ada yang jawab C kan tadi? C, it uses past tense because mereka udah beli rumah di tahun 2000. C, bought. Oke, boleh. Kejadian di masa lampau. Kalau A and B itu perfect tense, kejadian lampau yang masih terjadi sekarang. Sedangkan mereka selesai belinya di tahun 2000. Kalau are buying berarti mereka belinya baru sekarang. Oke, boleh. Kita keep dulu ya. Kita keep B sama C. Kemudian D, buy. Nggak ada yang jawab D ya. Sabar nih, ada tadi ada pertanyaan dari Stefani. Kalau bought doang bukan satu orang aja nggak sih, Kak? Bukan, Stefani. Kalau itu biasanya S gitu. Jadi kalau box, misalnya pakai S kan, buys, itu berarti dia membeli lebih dari satu. Sedangkan kalau nggak pakai S, itu berarti dia cuma beli satu gitu. Cuma satu aja gitu rumahnya. Atau enggak, biasanya kayak misalnya, he has bought many. Kalau ada many-nya berarti banyak. Oke. Kita lanjut ke D, nggak ada yang jawab D, buy, karena itu salah. Mr. and Mrs. Jonas buy that house in 2000. Oke, boleh, tapi kayak masih make sense ya kalau dia. Kenapa nggak D? Ada yang bisa jawab nggak? Why not D? Tadi kan kalau A kalian bilang singular, which is correct. Now, kenapa nggak D? Kan bisa tuh, Mr. and Miss Jonas buy that house in 2000. Misalnya kan lagi ngomong, oh itu si Mr. and Mrs. Jonas itu buy that house in 2000. Kan masih nyambung kelihatannya, masih nyambung kedengarannya. Why not D? Ada yang bisa jawab? B is for present tense. Oke, boleh, benar. Karena itu kejadian udah lama, Kak. Bukan baru beli jadi buy kan verb one. Benar, Stephanie, nice. Sia juga benar. Oke, good. Are buying. Mr. and Mrs. Jones are buying that house in 2000. Ada yang bisa jawab lagi kenapa bukan I? It seems masih nyambung ya. Jadi kalau dia itu masih bisa didengar, masih enak didengar gitu. Terus I juga bisa masih enak didengar. Kenapa nggak E? Buying itu pakai ing, berarti sedang terjadi. Benar, oke, nice, Rara. Oke, kalau gitu, are buying waktu yang dipakai now. Benar, oke, good. Kalau gitu ada 3 jawaban. Ada berapa sih? Ada berapa tadi? Ada B sama C ya, yang masih abu-abu gitu. Ada have box sama bought. Sebenarnya, oke, benar, oke. Jadi sebenarnya B sama C itu gimana ya? Tetap aja kalau dalam kejadian nyata, kehidupan nyata, masuk gitu. Tapi kita cari yang paling tepat untuk soal ini gitu. Jawaban yang paling efektif dan yang paling benar. Yang bisa dijadikan jawaban dalam soal ini adalah jawaban yang tepatnya itu adalah B. Pembahasannya adalah karena itu adalah present perfect tense. Jadi yang udah jawab B, congrats kalian benar. Yang jawab C atau yang lain-lainnya, it's okay. Jadiin pembelajaran kayak sebelum-sebelumnya. Jadi biar kalian tahu, karena di sini konteksnya adalah present perfect tense ya teman-teman. Jadi dipakai present perfect tense, makanya jawaban adalah have bought. Nah, yang kasih penjelasan buat jawaban B, karena kalimat tersebut merupakan past tense yang menggunakan verb 2, benar. B, have bought, reason Mr. and Mrs. Jonas, plural, itu juga bisa dibilang benar. Ada lagi nggak? Oke, jadi jawaban kalian udah benar kalau yang jawabnya udah benar, karena yes, it is present perfect tense. Good job. Well done.
Oke, kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. So, let's do one more round. Kita bakal coba satu soal lagi. But soal kali ini akan sangat berbeda ya teman-teman, karena aku ingin coba melatih indera pendengaran kalian. Jadi kita bakal do a listening test. Tapi kan listening test itu apa Kak? Jadi listening test itu biasanya sering muncul di soal-soal kayak TOEIC atau TOEFL gitu. Itu sering muncul. Jadi kayak kalau kalian pernah lihat yang pakai headset, terus di depan komputer gitu, cuman ada gambar. Nah, itu tuh biasanya soal-soalnya kayak gitu tuh. Jadi kayak kalian harus dengerin dia ngomong apa, kalian dengerin, baru kalian ketik jawabannya gitu. Nah, itu fungsinya adalah melatih indera pendengaran kalian, karena itu bisa jadi kayak apa ya bilangnya? Ya kayak nanti kalian bisa ingat lah gitu. Oh, aku pernah kerjain soal-soal kayak gini. Aku mau nanya, ada yang udah pernah ikutan tes kayak gitu nggak? Tes listening, TOEIC mungkin atau TOEFL. Setauku kemarin kalau nggak salah pernah digratisin pemerintah deh yang TOEIC itu. Kayak semuanya boleh ikut coba gitu. Aku juga ikut soalnya kemarin. Kak, nilai aku kemarin 530, jelek nggak sih Kak? 530 nggak jelek-jelek banget kok. Itu udah oke, udah lumayan gitu. Itu kalau kamu udah bisa, seharusnya kalau kamu mau kerja di Indonesia kamu udah bisa pakai itu kok. Aku udah TOEFL sama IELTS Kak, tapi hasilnya nggak begitu bagus. Oke, Jen, it's okay. Uh, Biasanya kan orang tes itu kan karena ada tujuan atau mungkin ada destinasi, ya ada tempat yang mewajibkan kita untuk punya tes itu, atau mungkin ada juga yang digratisin pemerintah sih, kayak temanku dia ada yang gratis tes, jadi dia boleh tes secara gratis dan dapat sertifikat. Oh, nggak tahu kalau kalian ya. Kalau IELTS itu berarti udah lumayan gede sih itu. TOEFL sama IELTS Kak, tapi hasilnya nggak begitu bagus. Oke. Ada lagi yang pernah tes kayak gitu? Listening paling susah. Oke. Nggak pernah Kak. Nggak pernah karena belum berani. It's okay, Syah. Kamu bisa mulai coba kayak searching aja di YouTube gitu, listening test gitu-gitu. Coba aja cuman pakai headset, tenangin diri, terus dengar apa kata dia pelan-pelan. It's okay. Listening paling susah. Ya, kalau menurut aku di bagian tes itu semua orang memiliki keunggulan sama kekurangan masing-masing ya. Kalau aku pribadi, aku lebih suka sama lebih bisa ngerjain listening. Tapi kelemahan aku kurang ini di reading. Jadi kalau kalau kalian pernah tes, coba-coba pernah ikutin yang kayak gituan, tes readingnya itu kayak kayak bener full tulisan gitu. Terus kalian harus baca sesuatu, itu kayak sakit banget mata, serius. Itu banyak banget kalian harus baca satu-satu gitu. Oh, ini kesini, ini kesini, baru kalian jawab gitu. Kalau aku kayak gitu. Reading paling susah. Nah, itu ada yang sama, bagus. Tapi tergantung semua orang ya. Ada yang suka reading, ada yang dia jagonya baca soal gitu. Oh, aku ngerti. Tapi tiba listening dia agak, aduh ini apa sih ngomongnya? Karena kan kadang listening ada yang nggak bisa diulang gitu. Cuma ngomong sekali aja. Oke, with that being said, karena udah banyak yang share experience dia juga, ya kita bakal coba satu soal listening ya. Ya, bener ya. Oke. Kalau boleh tahu sekarang kalian lagi Zoom ini di handphone atau di komputer ya? Atau ada yang di handphone kah, atau di komputer atau di laptop tuh? Aku bisa coba kasih linknya mungkin. Oh, ada yang di laptop. Oke. Nah, oke, aku bakal coba share link ya di sini ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dibuka sih.
Chatnya apa ya? Zoom copy. Baru aku masukin di chat. Coba buka link yang aku kirim di Zoom, bisa bisa dibuka nggak ya teman-teman? Kalau kalau ada kendala gitu, Kak nggak bisa kebuka linknya. Kalau mungkin Kak aku nggak bisa linknya bisa nonton YouTube gitu. Is everything okay? Aman, bisa bisa dibuka nggak linknya teman-teman? Link YouTube-nya. Bisa Kak. Oke, oke. Buat yang bisa, kalau gitu Kak, aku kasih kita masih ada waktu 6 menit lagi. Coba sebisa mungkin kalian jawab soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Tapi it's okay. Aku bakal kasih waktu sekitar sampai 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 selesai lah gitu pokoknya sampai jam pelajaran kita habis hari ini itu soal terakhir buat hari ini. Tapi kalau misalnya nggak dapat, kalian jawab sebisa kalian aja. Jadi ada 5 soal di situ. Coba kerjain yang kalian seberapa kalian dapat gitu. Nanti in the end of the sessions, kalau memang udah selesai sessionnya, kita bakal jawab sama-sama soal tersebut. So there are 5 questions, right? The first part aja di bagian yang pertama aja kok. Who is the speaker addressing? Jadi coba kalian agak tenang gitu baru jawab. Aku kasih waktu 5 menit. Oke. Okay.
How is it going, guys? All good? Okay, Stephanie. 1A, 2A, 3C, 4C, and the last answer? There are 5 questions. Five B. Oke, good job. Kita coba tunggu yang lain ya. Yang lain kalau misalnya belum dapat 5 soal, 5-5-nya, coba kalian 3 soal dulu aja nggak apa-apa gitu. Tapi ada nomornya gitu. Jadi kayak Stephanie tadi 1A atau mungkin 1B, 2C, 3D, nah itu nggak apa-apa kayak gitu. Karena I think juga dengan waktu yang tersisa aku cuma bisa kasih tahu kalian the true answer ya, jawaban yang sebenarnya. Kayak B3. Oke, C4. Oke, good. C, B, C, 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 C. Oke. Oke, terima kasih yang udah jawab soalnya. Oke, kalau gitu aku bakal langsung A, B, C, A, A. Oke, ada lagi? Oke, with that being said, thank you yang udah answering. Oke, untuk jawabannya aku bakal spill sekarang ya. The correct answer is number 1. Oh, apa nih? Ini jawaban nomor berapa, Kay? 1 ya? Nomor berapa? Masih ada yang mau jawab lagi nih kayaknya. Oke, nomor 1 Kak. Oke, kalau gitu aku langsung spill jawaban ya. Nomor 1 jawabannya adalah B. Oke. Jadi nanti aku mau kasih, jadi gini, jadi dari 5 itu, satu soalnya 20 skornya. Jadi dari 5 soal yang kalian jawab, nilai kalian berapa? Spill di komen ya. Oke, siap. Nomor 1 B, nomor 2 B, nomor 3 B, nomor 4 C, nomor 5 B. Oke. Sekarang kalian hitung berapa kalian benar dan berapa kalian salah. Tapi it's okay, karena kita bakal jadiin ini pembelajaran, dan kita bakal bahas di next class. Aku cuma sekali ini kita bakal cek berapa nilai kalian. Jadi setiap soalnya itu 20 ya. Kalau benar dapat 20 gitu. Oke. Siapa yang dapat 100? Masa nggak ada yang dapat 100 sih? Come on. Enggak sih, aku maksudnya nggak apa-apa nggak dapat 100, cuman ya aku nanya aja. Is there anyone get a perfect score? I guess not. Oke. 80. Yang dapat 80. Dari 80 ya. Duh, salah 2, Kak. It's okay. 60 siapa nih? Oke, 60. 70 nggak ada. 70 nggak ada, 20 soal. 60 ada Marsa Amelia. Oke, good job Marsa. 60 tuh KKM nggak tuh ya? Di KKM berapa sekarang ya? 80 ya? Wah, masih remet sih, cuman nggak apa-apa lah. Bagus. 60 udah bagus kok. Kalau di tes KLT itu udah lolos itu 60. Oke, 40 banyak nih. Ada, alhamdulillah, British accent is kind of difficult for me, Kak. Oh ya, itu juga one of the problems. Kadang kalau soal-soal kayak gitu tuh mereka ada accent-nya, itu yang buat kita bingung gitu. American accent, British accent itu yang buat kita sakit telinga gitu. Kayak ini apa ini, ngomong apa ini. Cuman that's the point. Semakin kalian sering dengar mereka ngomong, semakin kalian bisa niruin accent mereka juga. Which is will make one of you guys or all of you bisa menguasai accent dari mereka.
which is kind of menguntungkan istilahnya. I know it's hard, but learning is experience. Jadi learning experience itu penting juga. Si Dea kan udah pernah dengar kita. 40, oke, next 20, nggak ada yang 20. Ini ada berapa orang nih? Masih ada puluhan lagi nih. Oh, ada 17 orang lagi. 10? Nggak ada, oke, syukurlah. 0? Nggak ada yang 0 ya? Ada yang 0 nggak? Oke, kalau gitu, jadi nilai tertinggi adalah 60 dan nilai terendah adalah 40. Wah, good one. Jadi kita bakal bahas more of this. Kita bakal bahas soal-soal kayak yang agak susah dikit, agak susah. Ini berbeda sama yang sebelumnya. Kita bakal coba soal-soal yang ada listeningnya, ada readingnya more often. So, see you guys in next class, and thank you for attending our class for today. I hope you have a good night, good rest, good sleep, or kalau ada kegiatan lainnya, ya apapun itu, I wish you all the best, and thank you. Thank you semua. Thank you. Udah boleh live ya kalau mau live.